Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nashwa Audradan Hakim dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampuh oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Bardian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas akhir mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, saya di sini akan mewawancarai Ibu Diana Melina, SPD, yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar yang memiliki pengalaman 15 tahun mengajar. Di sini narasumber saya akan membagikan pengalamannya dalam mengajar peserta didik dari usia 7 hingga 12 tahun. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pertanyaan pertama. Baik Ibu, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu menilai kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik? Pertama-tama karena Ibu mengajarnya itu di kelas 2, di mana anaknya biasanya berusia antara 7 sampai 9 tahun. Maka setiap permasalahan di dalam kelas yang kita temui, Ibu selalu berupayakan untuk secara pendekatan itu seperti bermain. Kita kadang-kadang bercerita dulu, kemudian kita kaitkan dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Kemudian kita misalnya dalam belajar, misalnya pembelajaran apapun itu, Ibu selalu sering memberikan contoh persoalan atau contoh soal kepada siswa itu ya dengan kehidupan mereka sehari-hari, kebiasaan mereka di rumah. Sehingga dengan demikian biasanya anak-anak yang usianya 7 sampai 9 tahun itu mereka tertarik. Nah, dari ketertarikan itulah kadang-kadang mereka jadi suka bertanya. Nah, jadi sering timbul pertanyaan sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi mereka. Begitu. Baik Ibu, pertanyaan pertama sudah dijawab dengan luar biasa. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Ibu. Di pertanyaan kedua ini, bagaimana Ibu mengamati hubungan sosial antara peserta didik di kelas ini? Terkadang anak-anak itu kan karena mereka masih anak-anak, jadi ketika belajar itu terlihat ada yang mendominasi, sehingga sering Ibu ajak untuk kerja kelompok, sehingga Ibu bisa melihat di mana anak yang aktif, kemudian anak yang kelihatannya malas atau tidak aktif. Nah, sehingga dari mereka berdebat atau saling berbicara itu akan kelihatan apakah mereka bisa menyelesaikan masalah atau ada yang bertengkar. Nah, dari situ Ibu bisa mencari ataupun melanjutkan lagi apa yang harus Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu masih di ranah emosional, yaitu apakah Ibu pernah menghadapi peserta didik yang sulit berinteraksi dengan teman sebayanya, teman sekelasnya? Itu gimana cara Ibu menyelesaikannya? Kalau itu sering sekali, karena namanya anak-anak ya, mereka kadang kelihatan kalau misalnya anaknya dimanja di rumah itu kadang-kadang terbawa sampai ke sekolah. Kadang misalnya dalam situasi mereka belajar pun tiba-tiba kadang-kadang ada yang saling pukul. Kemudian tiba-tiba di ujung sebelah kanan Ibu ada yang saling mencubit. Terus kalau Ibu menyelesaikannya, Ibu panggil kedua anaknya, kemudian Ibu tanyakan apa permasalahannya. Ibu tanya satu-satu, yang si A Ibu tanya, terus si B juga Ibu tanya. Kemudian Ibu selalu mengupayakan mereka untuk berbaikan dan saling memaafkan, karena Ibu tahu sebentar mereka berkelahi, udah istirahat nanti keluar mereka jajannya bareng lagi. Benar. Jadi selalu seperti itu namanya jadi anak-anak. Jadi Ibu selalu mengupayakan agar mereka bisa saling memaafkan dan berteman kembali seperti itu, karena itu sering sekali Ibu temui di setiap hari Ibu mengajar, pasti ada yang seperti itu. Jadi penting sekali ya Ibu untuk mendengarkan cerita dari kedua belah pihaknya gitu ya. Benar sekali, karena pendekatan kita ketika kita misalnya sebagai guru kita langsung marah tanpa memberikan kesempatan mereka untuk menjelaskan, takutnya nanti mereka akan menjadi pribadi yang malas untuk memberitahu
apa yang menjadi pemikiran di dalam hati mereka, sehingga nanti terkadang yang selalu ibu khawatirkan nanti mereka menjadi anak yang tidak bisa apa ya namanya beradaptasi dengan orang lain karena mereka merasa tidak perlu berbicara karena tidak akan didengarkan. Jadi berusaha berupaya agar mereka mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan dan kemudian kita selesaikan bersama. Baik, terima kasih. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir di sesi wawancara ini. Yang terakhir itu, apa pernah Ibu bekerja sama dengan orang tua atau profesional lain seperti konselor dalam menyelesaikan masalah peserta didik? Baik ya, untuk pertanyaan yang terakhir ini Ibu akan menjawab karena Ibu itu kan mengajar sekolahnya itu anak-anak yang umurnya 7-9 tahun karena masih kelas 2 sekolah dasar. Kemudian juga memang lingkungan sekolah kita yang memang kalau dibilang di kota, bukan di kota tapi juga bukan terlalu di desa, jadi agak pertengahan. Jadi setiap permasalahan anak-anak itu ibu usahakan untuk memanggil kedua orang tuanya atau paling tidak kepada ibunya. Tapi sebelumnya pasti ibu upayakan untuk diselesaikan dulu di kelas. Kemudian memang jika memang tidak menemui titik terang, biasanya ibu akan bawa anak itu ke guru BK. Kita akan berbicara dengan guru. Kemudian untuk selanjutnya jika juga belum bisa, biasanya kami akan memanggil orang tua karena kita akan mencari akar permasalahan apa yang menjadi pemicu anak kita menjadi seperti itu. Misalnya kenakalan mereka di dalam kelas yang mungkin tidak bisa kita atasi karena biasanya harusnya anak-anak kelas 2 SD itu kan muda, masih muda dan masih bisa kita berikan nasihat. Tapi untuk yang sudah agak kelewat, misalnya yang memang tidak bisa kita ajak bicara, kita mengupayakan untuk memanggil orang tua untuk kita ajak berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan anak, karena kalau tidak kita selesaikan dengan baik itu akan membuat anak kedepannya akan menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Jadi kita selalu mengupayakan supaya anak-anak itu berkembang dengan sesuai dengan usianya dan berkembang juga sesuai dengan pemikirannya sebagai anak-anak yang memang harus dibimbing karena mereka merupakan anak-anak yang masih berusia sangat muda, 7-9 tahun. Itu lebih baik kita melakukan pendekatannya ialah dengan cara menasihati dan mengayomi. Seperti itu. Jadi sangat penting ya Ibu kalau misalkan dalam permasalahan peserta didik itu harus ada bentuk kerjasama antara guru di kelas dan juga orang tua atau bisa juga dibantu sama guru BK itu. Iya, itu merupakan semua unsur yang bisa membuat kita menjadi apa ya, kalau misalnya ada permasalahan di kelas itu bisa kita selesaikan dengan baik dan menimbulkan rasa senang di hati karena kita bisa membantu anak-anak kita itu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kita juga itu sebenarnya bagusnya itu karena kita bisa apa ya, berhubungan semakin erat dengan orang tua. Jadi kita tahu orang tua anak itu seperti apa dan kita bisa mengenal lebih banyak orang tua anak secara dekat. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan guru sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik pada jenjang sekolah dasar dipengaruhi berbagai faktor, baik itu faktor eksternal ataupun internal. Narasumber menyampaikan bahwa terdapat perbedaan dalam kemampuan berpikir setiap siswa dalam satu kelas yang menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan setiap anak berjalan dengan laju yang berbeda. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan lebih bersifat fisik dan kuantitatif, sedangkan perkembangan mencakup aspek psikologis dan kognitif yang lebih bersifat kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Hurlock, perkembangan adalah proses perubahan progresif yang berlangsung sepanjang hayat individu. Dalam konteks perkembangan kognitif, narasumber menjelaskan bahwa anak usia sekolah dasar sudah memasuki tahap operasional konteks yang dimana pada tahap ini anak sudah memahami konsep yang bersifat nyata atau konkret, namun masih kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Dari sisi emosional,
Narasumber mengamati bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menjalin hubungan sosial, mengatur emosi, dan membangun empati. Dalam mengatasi hal ini, narasumber berperan aktif membimbing anak melalui kegiatan kerja kelompok dan diskusi kelas. Penjelasan ini selaras dengan teori Erik Erikson yang menyatakan bahwa anak usia 6-12 tahun berada pada tahap industri versus inferioritas, di mana siswa atau anak mengembangkan rasa percaya diri dan kompetensinya melalui interaksi sosial dan pencapaian di sekolah. Dukungan tenaga pendidik dalam membangun iklim belajar yang positif sangat penting agar anak tidak merasa rendah diri. Dalam menghadapi permasalahan perkembangan peserta didik, narasumber menekankan harus adanya kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah, serta melibatkan tenaga profesional. Strategi ini mencerminkan pandangan Brenner dalam teori ekologi perkembangan, yang menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling berkaitan seperti sekolah, rumah, dan lingkungan sosial. Secara keseluruhan, penjelasan narasumber mencerminkan penerapan teori-teori perkembangan peserta didik secara nyata di lapangan. Guru sekolah dasar tidak hanya menjalankan perannya sebagai guru, tetapi juga menjalankan perannya sebagai fasilitator perkembangan menyeluruh anak, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Sebagai penutup, wawancara ini menunjukkan peran seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing berbagai aspek perkembangan peserta didik. Teori-teori perkembangan anak memang menjadi dasar yang penting, namun dalam praktiknya dibutuhkan sensitivitas, kesabaran, dan strategi yang tepat agar anak dapat berkembang sesuai potensinya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata sekaligus menjadi inspirasi bagi kita sebagai calon pendidik untuk lebih memahami dan mendampingi proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.